Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah. Kondisi ini secara langsung mengancam keberlangsungan hidup manusia dan meningkatkan risiko terjadinya berbagai bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses penurunan kualitas dan kemunduran fungsi lingkungan akibat perubahan fisik, kimia, maupun biologis. Penyebab kerusakan lingkungan berasal dari faktor alam dan manusia. Kerusakan ini diakibatkan karena perubahan penggunaan lahan, di mana lahan alami dirubah menjadi area baru tanpa mempertimbangkan fungsi ekologisnya. Dari sisi Salah satu sosial, bentuk nyata kerusakan lingkungan terjadi akibat perilaku manusia secara kolektif, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pembuangan limbah sembarangan, urbanisasi yang tidak terkendali, serta pola hidup yang konsumtif. Perilaku-perilaku ini muncul akibat rendahnya kesadaran lingkungan, lemahnya penegakan hukum, serta dorongan kepentingan ekonomi jangka pendek. Salah satu bentuk nyata dari hal ini adalah deforestasi, yaitu proses penghilangan hutan yang dilakukan manusia untuk membuka lahan baru, seperti untuk pertanian, pemukiman, dan industri, sehingga hutan kehilangan fungsi ekologisnya. Deforestasi menyebabkan penurunan daya serap tanah terhadap air hujan akibat tidak adanya tutupan vegetasi, sehingga air hujan langsung mengalir ke permukaan dan masuk ke sungai, sehingga debit air naik dengan cepat dan memicu banjir. Seperti yang terjadi di Sumatera belakangan ini. Dampak dari banjir di Sumatera ini tentunya mengganggu hari-hari mereka yang terkena bencana. Banyak rumah mereka yang terendam sehingga mereka terpaksa mengungsi, aktivitas pendidikan terganggu karena sekolah ditutup, sekolahnya banjir, terendam, TK SMP dimundurkan, dan fasilitas umum tidak bisa berfungsi secara normal. Selain itu, sanitasi memburuk dan akses terhadap air bersih menjadi terbatas, meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko kesehatan. Untungnya, arus informasi tentang peristiwa ini menyebar secara cepat melalui platform Twitter, Facebook, dan Instagram, sehingga masyarakat dapat segera mengetahui situasi di lapangan yang bisa diakses oleh jutaan orang dalam hitungan menit tanpa batasan wilayah geografis. Aliran informasi real-time ini membuka peluang bagi masyarakat nasional dan internasional untuk menyediakan bantuan materi, koordinasi logistik, dan dukungan sosial dalam skala yang luas. Banjir di Sumatera adalah peringatan nyata akibat kerusakan lingkungan yang terus-menerus dibiarkan. Jika tidak ada tindakan serius, bencana serupa akan terus-menerus berulang dan semakin merugikan masyarakat. Kini saatnya semua pihak bertindak untuk menjaga kelestarian lingkungan.